Semua, selamat siang. Oke, baik, hari ini kita berkumpul lagi di sini dalam rangka melakukan kegiatan yang akan dibawa oleh Pastep tentang aksi nyata diseminasi budaya positif. Untuk melanjutkan aktivitas ini, sebelumnya kita awali dengan doa. Untuk Ibu Ines, saya persilakan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, kami bersyukur kepadamu atas pilihan dan penyertaan kepada kami semua dari pagi hingga pada saat ini. Sekarang kami akan melakukan kegiatan bersama dengan calon guru kami dalam pemaparan aksi nyata budaya positif. Adalah semua kami, anugerahkanlah kami pikiran yang baik. Semoga kami bisa melanjutkan karya kami selanjutnya dengan baik. Nama yang kudus kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Oke, baik Bapak Ibu, selanjutnya kita kasih kesempatan untuk kepala sekolah atau yang mewakili untuk menyampaikan sepatah dua kata. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Selamat siang Ibu. Kita kasih semangat untuk calon guru penggerak SDK Marsudin ini. Saya di sini mewakili suster kepala sekolah SDK Marsudin ini untuk menyampaikan beberapa hal karena suster hari ini tidak sempat hadir bersama kita karena ada urusan penting di negara. Jadi tadi suster hanya menitipkan 1-2 pesan untuk kita. Yang pertama, suster ucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu guru yang sudah dengan penuh semangat mendukung Bapak Stefanus untuk menjalankan tugasnya sebagai calon guru penggerak. Kemudian yang kedua, suster tadi juga ada menitipkan pesan permohonan maaf banyak untuk suster karena tidak bisa hadir bersama kita hari ini untuk mengikuti kegiatan bersama calon guru penggerak kita yang hari ini akan memaparkan materinya tentang aksi nyata diseminasi budaya positif. Mari kita beri dukungan untuk Bapak Stefanus. Semoga kedepannya beliau tetap semangat untuk beberapa bulan. Semoga cepat lulus menjadi guru penggerak dan bisa kasih semangat untuk kita yang belum menjadi guru penggerak. Sekian saja dari saya. Terima kasih. Kegiatan berikutnya pemaparan materi oleh Bapak Stefanus. Bapak kami persilakan. Oke, baik, terima kasih banyak untuk Ibu Agus selaku moderator, dan terima kasih banyak juga untuk Kepala Sekolah SDK Marsudin Soko atau Ibu yang mewakili Ibet. Terima kasih banyak atas dukungan dan doanya selama ini. Baik Bapak Ibu Guru, hari ini saya akan memaparkan diseminasi budaya positif di SDK Marsudin Soko. Jadi ini adalah aksi nyata di mana kami belajar dari modul 1.4 yang materinya tentang budaya positif di sekolah. Jadi hari ini saya akan membagikan pengalaman saya selama ikut CGP yang angkatan 11, dan hari ini juga kita sama-sama belajar tentang budaya positif. Oke, baik, itu saja sebagai awal dari saya Bapak Ibu. Jadi sebelum kita mulai mungkin supaya suasana kita lebih menyenangkan, alangkah baiknya kita buat satu ice breaking. Jadi ice breakingnya di sini Bapak Ibu, yuk senyum selama 30 detik. Jadi saya minta Bapak Ibu saling pandang-pandangan sehingga senyum, sehingga menghasilkan sesuatu yang sangat bersemangat. Oke, baik, mungkin bisa dipasang-pasangan Bapak Ibu dulu. Baik. Di hitungan ketiga, 1, 2, dan 3. Oke, berikan senyuman, ayo.
Oke, luar biasa. Mari kita berikan buat Bapak Ibu. Luar biasa. Hari ini sangat bersemangat. Jadi tanpa terasa di mana ketika kita saling berpandangan, situ muncul sesuatu yang merasa lucu. Sehingga membuka semangat kita yang baru dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan nanti, apa yang saya sampaikan nanti tentang budaya positif bisa kita terapkan, bisa masuk di Afrika masing-masing. Baik, kita lanjut. Jadi sebelum mulai dengan budaya positif, mungkin kita akan membuat suatu kesepakatan, di mana kesepakatan ini sangat penting ketika kita menjalankan satu forum diskusi ataupun diseminasi. Dan ini sebagai contohnya Bapak Ibu, di mana menghargai siapapun. Terus contoh yang kedua, kesepakatan yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Jadi yang ke bawahnya nanti mungkin apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan, nanti biar kita bisa melakukan suatu kesepakatan sehingga diskusi atau diseminasi aksi nyata budaya positif ini bisa berjalan yang baik. Mungkin contoh yang ketiga mungkin dari Bapak Ibu Guru, apa kira-kira yang ingin kita kesepakati di saat kita mengikuti diseminasi budaya positif? Ini sebagai contohnya ada dua, mungkin bisa menambahkan dari Bapak Ibu Guru. Oke, baik Ibu Bet. Mengetuk meja atau mengangkat tangan saat mau berbicara. Oke, mengetuk meja ketika mau atau ingin menyampaikan sesuatu. Baik, terima kasih. Juga ada lagi dari Bapak Ibu. Oke, Ibu Agus. Menghargai teman saat berbicara. Menghargai teman saat berbicara. Oke, mungkin Ibu Ati. Ini apa? Saling menghargai, saling mensupport pendapat dari orang lain. Oke, saling support pendapat kepada orang lain ketika diberikan waktunya nanti. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak Ibu Guru bersama saya. Ternyata hari ini sangat bersemangat. Luar biasa, walaupun jamnya sudah menunjukkan ke jam pukul 13, tapi semangat kita seperti pagi hari. Baik, supaya tidak berlama-lama kata Bapak Ibu, saya akan lanjutkan ke materi. Yaitu tadi materi tentang diseminasi budaya positif. Oke, baik Bapak Ibu. Seorang guru yang baik harusnya memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijadikan dengan menerapkan konsep-konsep seperti dua. Jadi budaya positif itu harus memiliki inti konsep. Konsep-konsep yang harus kita laksanakan untuk mewujudkan suatu budaya positif itu yaitu konsepnya ada 6 Bapak Ibu. Yang dimana yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas, 4 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol restitusi, dan yang keenam segitiga restitusi. Jadi ketiga ke-6 konsep ini merupakan konsep inti untuk mewujudkan budaya positif kita di sekolah. Baik, kita akan lihat yang pertama, disiplin positif. Sebelum kita mulai dengan materi Bapak Ibu, mungkin ingin saya tanyakan, menurut Bapak Ibu, seperti apa disiplin positif itu? Menurut Ibu, pandangan Bapak Ibu seperti apa disiplin positif itu? Menggunakan bahasa yang Ibu Ati? menggunakan bahasa yang positif. Oh, menggunakan bahasa yang Sambil. positif. Ada yang lain, Bapak Ibu? Disiplin positif berarti perilaku atau akhlak dari siswa itu yang berkelakuan baik. Perilaku atau akhlak siswa itu yang berkelakuan baik. Oke, baik. Terima kasih Tuhan atas semangat hari ini. Jadi, apa yang Bapak Ibu sampaikan itu betul. Itulah budaya atau disiplin positif. Untuk lebih jelas, mari kita perhatikan bersama. Jadi, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri
berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Terus disiplin positif lebih ke arah disiplin diri, dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi ketika mereka melakukan satu tindakan, mereka bisa mengontrol diri bahwa itu hal yang tidak baik atau itu hal yang baik. Terus yang berikut, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Jadi disiplin diri dalam membuat murid memahami. Dan disiplin positif itu di mana membuat diri siswa untuk lebih memahami secara intern, bukan karena paksaan, ujian ataupun dengan hukuman. Baik, dari sebuah disiplin positif harus tercantum atau memang ada tercantum di profil pelajar Pancasila. Jadi di dalam kita membuat suatu disiplin positif itu harus ada karakter di profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Baik, mungkin ini saat kita berpanjang tentang Pancasila, mungkin Bapak Ibu guru sudah memahami itu. Sekarang kita lihat yang kedua, motivasi perilaku manusia. Mungkin ini yang kedua, menurut Bapak Ibu, kira seperti apa motivasi perilaku manusia? Ibu Sari, menurut Ibu Sari, seperti apa motivasi perilaku manusia? Baik Bapak Ibu, kita perhatikan ke depan. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi yang ada dalam diri. Ketika dia melakukan sesuatu perbuatan, pasti dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini adalah 3 motivasi perilaku manusia. Ini tanpa kita sadari, walaupun anak maupun kita guru pasti kita memilih dari ketiga motivasi perilaku. Baik, kita lihat yang berikut, keyakinan sekolah atau kelas. Jadi dari gambar ini Bapak Ibu, di mana satu orang atau menggambarkan satu kepala, tetapi banyak pikiran, sama seperti keyakinan sekolah atau kelas. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang sudah membuat keyakinan kelasnya masing-masing? Sudah ya? Sudah. Oke. Kalau sudah berarti Bapak Ibu sudah tahu bahwa keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu seperti apa menurut Bapak Ibu? Ayo. Menurut Bapak Ibu, seperti apa keyakinan sekolah atau kelas? Kalau di kelas 2, keyakinan kelas yang kami buat itu dia berbeda dari aturan kelas. Iya. Keyakinan kelas yang kami buat itu, contohnya datang ke sekolah tepat waktu dan berseragam sesuai aturan. Terus saat mau berbicara mengangkat tangan. Seperti itu. Oke, baik, luar biasa. Sangat luar biasa Ibu kelas 2. Mari kita belajar kelas yang ketiga. Jadi keyakinan kelas itu tidak sama dengan peraturan. Jadi memang betul seperti itu. Alangkah baiknya kita lihatkan penjelasan berikut. Begini Bapak Ibu, keyakinan kelas atau sekolah, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi kita membuat satu keyakinan itu harus ada kesepakatan, bukan idenya dari kita sebagai guru, tapi harus kesepakatan antara guru dan murid. Terus yang kedua, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi keyakinan kelas yang kedua itu adalah
pernyataan universal. Universal itu berarti pernyataan secara umum, sehingga mudah dipahami dan dimengerti. Ketika anak itu yang buat, dia akan paham dan dia akan lebih mengerti. Terus yang berikut, ini adalah contoh keyakinan kelas yang kami buat di kelas 4, Bapak Ibu. Yang pertama itu bekerja sama. Ini contoh. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Yang ketiga, mengerjakan tugas tepat waktu. Yang keempat, saling peduli, menghargai dan membantu sama lain. Yang kelima, tepat waktu dan aktif di kelas. Dan ini adalah kesepakatan, contoh dari kesepakatan kami di kelas 4. Keyakinan, kesepakatan keyakinan itu yang keyakinan di kelas juga sama. Ini setiap anggota kelas perlu belajar senang. Ini sama. Mungkin kita lanjut Bapak Ibu. Baik, setelah keyakinan ada lagi yang kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebagai manusia otomatis punya kebutuhan dasar. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Kalau memang tidak ada kebutuhan dasar, berarti rasa-rasa itu bukan manusia. Karena manusia itu punya kebutuhan dasar. Jadi menurut Bapak Ibu guru, seperti apa sih kebutuhan dasar manusia? Contohnya dari kebutuhan dasar manusia. Apa salah satu? Sandang, pangan, kasih sayang. Apa lagi Bapak Ibu? Makan minum tempat tinggal. Makan, minum, tempat tinggal, uang, berpakaian. Jadi itu adalah kebutuhan-kebutuhan dasar. Baik, ini merupakan pernyataannya. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan mereka. Jadi ketika anak-anak kita melakukan suatu kesalahan, berarti mereka gagal untuk memenuhi suatu kebutuhan. Pasti ada saja kebutuhan yang mereka inginkan. Ketika kebutuhan itu mereka tidak inginkan, maka mereka akan membuat sesuatu yang di luar apa yang kita sepakati ataupun apa yang di luar kita pahami. Mari kita lihat Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia, yaitu ada 5. Yang pertama itu bertahan hidup. Jadi bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Jadi ini mungkin saat kita terlalu kurang cukup banyak. Mungkin Bapak Ibu pahami bahwa ini adalah kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Mari kita lihat studi kasus. Ini adalah salah satu kasus yang dimana akan tanpa disadari bahwa ada salah satu kebutuhan manusia yang tidak terpenuhi. Jadi ini adalah studi kasus. Mungkin mungkin saya harus baca saja. Pak Steph, guru wali kelas 4, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Eman. Beberapa anak telah mengeluh Eman yang sering meminta bekal makanan mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Steph, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Eman melakukan hal itu? Jadi ini ada salah satu kasus di mana si Eman ini yang sering mengambil bekal teman. Maka kita sebagai guru, kira-kira apa yang akan kita lakukan ketika kita menemukan anak kita seperti ini? Dan kira-kira alasan Eman itu apa? Mungkin Bapak Ibu bisa menjelaskan sedikit menurut Bapak Ibu, pemahaman Bapak Ibu sekalian. Apa yang ketika anak ketika kita menemukan di kelas atau di sekolah kita
yang kasusnya mungkin berbeda tapi kronologinya bersama seperti ini. Menurut Bapak Ibu, seperti apa? Yang paling pertama itu apa yang akan kita lakukan? Ibu Bet? Sama seperti Bapak tadi, paling pertama itu kita menanyakan kepada si Eman mengapa tidak membawa bekal. Oh iya, menanyakan alasan. Terus Oke. yang kedua, menyampaikan kepada teman-temannya bahwa saling berbagi itu penting. Oh iya, berarti memberikan pemahaman kepada teman-temannya bahwa untuk saling berbagi. Baik, terima kasih untuk Ibu Bet. Tepuk tangan untuk Ibu Bet. Luar biasa semangat. Baik, kita akan perhatikan. Yang pertama, alasan Eman. Yaitu otomatis pasti dia akan alasan bahwa karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Eman adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi itu salah satu contoh. Alasan yang paling pertama ya otomatis karena lapar. Pasti dia akan mengganggu teman. Itu survival, itu menurut survival. Oke baik, yang berikut. Alasan Eman yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Bisa jadi karena dia merasa senang ketika ambil barang temannya marah ataukah membantah dia merasa senang bahwa temannya memperhatikan dia. Ketika temannya melakukan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Eman adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Alasan Eman yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Itu maka sebetulnya Eman sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Dia merasa diri bahwa dia preman sehingga dia mudah menakut-nakuti temannya. Itu merupakan kebutuhan dasar akan kekuasaan. Mari kita lihat alasan Eman yang keempat. Karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Eman sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Alasan yang kelima, karena ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang besar. Karena dia diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Eman sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Di mana teman-temannya merasa susah, Eman merasa kesenangan. Jadi itu adalah alasan-alasan sesuai dengan kebutuhan dasar manusia tadi. Mari kita lihat yang berikut tentang posisi kontrol restitusi. Mungkin Bapak Ibu pernah tahu dan memahami tentang posisi kontrol restitusi. Bapak Ibu? Belum ya? Belum tahu. Baik, kalau belum tahu mari kita akan belajar bersama. Baik, ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan kelima, guru sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, dari pengalaman Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu berada dalam posisi yang mana? 3. Guru sebagai teman, Sebagai pemantau. guru sebagai pemantau, guru sebagai penghukum. Semuanya ada. Ya? Berarti semuanya ada? Oke baik, Bapak Ibu guru. Luar biasa. Mari kita akan mulai satu persatu. Sekarang 5 posisi kontrol. Yang pertama itu
guru sebagai penghukum, yaitu yang akan dilakukan guru, yaitu menghardik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir kepada anak-anak itu. Secara tidak sadar walaupun menunjuk-nunjuk itu salah satu hukuman yang pasti kita akan tanpa kita sadari bahwa itu adalah suatu hal yang posisi kontrol yang pertama, yaitu penghukum. Yaitu guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan ini. Nah, dengan nada seperti itu pasti itu sudah menjadi penghukum. Terus hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Hasil dari ketika kita melakukan penghukum tadi, seperti guru berbuat dan guru berkata ini, maka hasil yang dirasakan anak-anak itu, anak-anak akan merasa memberontak, menyalahkan orang lain, atau dia berbohong. Seperti itu. Terus yang berikut, membuat rasa bersalah. Posisi kontrol yang kedua, membuat rasa bersalah, yaitu berceramah, mengatakan seharusnya ibu kecewa. Itu salah satu membuat merasa bersalah. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan, ibu stres. Itu salah satu hal yang akan kita katakan bahwa membuat rasa bersalah. Istilahnya membuat rasa bersalah itu apa itu? Kalau kita memperhatikan kepada anak, ketika kita punya permasalahan rumah, sampai di sekolah kita lupakan permasalahan itu pada anak, maka kita tanpa kita sadar kita akan mengatakan, Pak ibu itu lagi stres. Tanpa kita sadar, atau Pak guru itu lagi stres, kamu jangan buat tambah stres. Pak guru itu lagi pusing, jangan buat tambah pusing. Jadi hasilnya nanti ketika kita berkata seperti itu, maka anak-anak akan membunyikan atau banyak yang berbohong. Terus sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Terus guru akan berkata, ayo lakukan demi ibu. Ayo kamu tidak mau, ingat tidak ibu pernah bantu kamu. Itu berarti bahasa-bahasa seperti itu yang merasakan sebagai teman. Tanpa kita sadari, kita akan sampai kepada anak-anak. Terus hasilnya nanti anak-anak itu akan bergantung kepada kita. Terus yang berikut, pemantau, menghitung dan mengukur. Guru akan berkata, apa peraturannya? Kamu menangani apa peraturannya? Berarti kita sebagai pemantau. Maka hasilnya yang akan dihasilkan oleh anak-anak, maka menyesuaikan diri tidak diawasi. Ketika kita mengawasi anak itu, maka anak itu akan seperti apa yang kita inginkan. Tetapi ketika kita tidak mengawasi, maka anak itu akan menjadi liar dan akan menjadi hancur. Baik, sekarang kita akan lihat posisi kontrol yang kelima, yaitu manajer. Guru berbuat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Maka apa yang dihasilkan menguatkan pribadi. Baik, itu sebab itu 5 posisi kontrol mungkin dijelaskan secara singkat, nanti Bapak Ibu guru pasti sudah tahu. Baik, sekarang posisi kontrol restitusi. Di antara 5 posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi dari 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu guru, kita sebagai guru harus berada pada posisi kontrol manajer. Itu adalah guru yang baik, sehingga budaya positif kita di sekolah bisa dijalankan. Baik, sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Terus yang berikut, selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat terciptalah identitas positif pada murid. Yang berikut lagi, ini adalah posisi kontrol restitusi. Maka kita sebagai guru kita harus berada pada posisi manajer.
Maka kita akan lihat segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu guru sudah mengetahui segitiga restitusi? Belum ya? Oke, mari kita belajar bersama Bapak Ibu. Jadi dalam segitiga restitusi ada tahapan. Tahapan dalam segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi seperti ini Bapak Ibu. Di mana menstabilkan identitas itu ada di bawah. Terus yang berikut, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Jadi ini adalah segitiga restitusi. Ketika kita sebagai guru mengalami suatu permasalahan yang dihadapi oleh siswa, kita sebagai manajer kita menggunakan segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Kita sebagai guru ketika menemukan permasalahan anak, maka kita harus berada di posisi manajer dan kita menyelesaikan permasalahan itu dengan segitiga restitusi. Mari kita lihat Bapak Ibu. Yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi itu menstabilkan. Yang berikut, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu? Jadi ini adalah salah satu contoh atau kalimat di mana kita menstabilkan identitas ketika kita sebagai guru berada di sisi manajer dan menyelesaikan permasalahan pada murid. Maka berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ini memang pertanyaan-pertanyaan yang aku kita tanya kepada anak-anak itu sendiri, sehingga identitas mereka itu diketahui. Ternyata saya melakukan ini. Ternyata ketika mereka down dipanggil guru, pasti ketika kita menanya semua manusia itu punya ada kesalahan. Berarti mereka stabilan psikisnya akan seimbang, sehingga anak-anak tidak menjadi stres. Terus yang berikut, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap pelaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kita akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Jadi ini adalah salah satu pertanyaan kita menanyakan suatu alasan. Pasti kamu melakukan sesuatu punya alasan. Nah, itu salah satu contoh di mana validasi tindakan yang salah. Terus yang berikut, validasi tindakan yang salah itu, yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tanya kepada anak-anak ketika anak itu menghadapi suatu permasalahan. Yang kedua, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Lalu kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengumpul. Ini mungkin permasalahan-permasalahan yang akan kita hadapi nanti ketika anak-anak melakukan kesalahan. Terus yang berikut Bapak Ibu Guru, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak itu, memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Terus yang berikut, menanyakan keyakinan. Apakah nilai yang kita percaya di sekolah? Nanti ketika kita membawa satu keyakinan kelas, maka jangan lupa ketika ada melakukan kesalahan kita harus bertanya juga apa nilai yang kita percaya di sekolah. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang akan kamu rasakan? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu kalimat-kalimat itu yang akan kita tanya kepada anak-anak, sehingga mereka meyakinkan diri bahwa ketika kita menanyakan hal seperti ini,
mereka mereview kembali untuk salah, artinya berarti tidak bisa, saya salah berbuat. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah telah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Jadi itu Bapak Ibu guru, ketika kita ingin menerapkan budaya positif di sekolah, maka keenam konsep-konsep ini harus kita kuasai sehingga sekolah kita bisa menerapkan budaya positif. Mungkin itu saja Bapak Ibu guru tentang diseminasi budaya positif di sekolah SD Thomas ini untuk hari ini. Jadi materi diseminasi terakhir mungkin satu sesi lagi, yaitu tanya jawab. Mungkin dari pemaparan materi tadi, mungkin menurut Bapak Ibu yang belum pahami atau Bapak Ibu ingin menanyakan sesuatu hal, saya bisa memberikan kesempatan. Bagaimana Bapak Ibu guru? Oke, Ibu Bet. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya tidak bertanya, tetapi ini usul saja Pak. Ya. Kalau boleh terkait pertanyaan-pertanyaan yang tadi sebagai pedoman untuk kami di kelas, kalau boleh biar di-print saja pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut menjaga psikologi siswa tadi. Oh, para segitiga restitusi. Oke, baik. Baik, terima kasih. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk Ibu Bet. Tepuk salut untuk Ibu Bet. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, baik. Permintaan atau usulan dari Ibu Bet nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan itu yang menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Oke, nanti akan saya print dan akan saya bagikan ke masing-masing kelas. Terima kasih untuk masukannya. Mungkin untuk pertanyaan yang berikut, Bapak Ibu guru masih ada pertanyaan atau usulan? Baik, memang kalau tidak ada pertanyaan dan usulan, terima kasih banyak saya ucapkan atas sekian waktu dari Bapak Ibu guru untuk mendengarkan pemaparan materi budaya positif. Nyata modul 4. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat siang. Waktu sepenuhnya saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih dan selamat siang untuk kita semua. Salut untuk Pak Setu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Untuk Pak Stef, terima kasih banyak ya ilmunya. Lalu yang berikutnya kita tutup kegiatan kita hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan, Engkau sungguh baik kepada kami semua, istimewa pada siang hari ini atas roh-Mu yang menganugerahkan kepada calon guru pembela kami, Bapak Stefanus Kota, yang terus belajar dalam beberapa bulan untuk menyelesaikan tugasnya sebagai calon guru pembela, dan semoga kami semua bisa belajar hal-hal yang baik dalam melakukan kegiatan kami keseharian di sekolah bersama anak-anak kami. Bapa dalam surga, sekarang kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Lindungilah kami semua dalam perjalanan pulang, agar kami bisa tiba di rumah kami dan bertemu keluarga kami dalam keadaan penuh sukacita. Nama-Mu yang kudus kami puji hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita sekalian. Let's go. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Apa kabar hari ini? Baik.
membuat suatu kesepakatan bersama yang timbul dari dalam diri Anda. Nah, nanti di akhir kelas seperti apa? Nanti masing-masing kalian bisa menulis di stick note. Bahkan siapa stick note ini? Nanti akan bagikan stick note itu ke masing-masing kalian, dan masing-masing kalian untuk menulis sesuai dengan apa yang kalian punya keinginan. Keyakinan kelas saya itu seperti apa? Ini Pak kasih contoh nih, seperti masuk kelas tidak boleh terlambat, berpakaian rapi. Bisa paham? Bisa. Contohnya. Nanti kalian tulis di akhir kelas itu berdasarkan apa yang ada di dalam diri Anda, yang ingin Anda laksanakan selama berada di dalam kelas atau di dalam lingkungan sekolah. Setuju? Setuju. Kalau gitu kita berpanjang kata, langsung bagikan stick note. Nanti stick note ini karena ada lem, jadi tulisnya cukup di sini, yang di lem itu bisa. Paham? Bisa. Baik. Nanti Pak bagi dari Eman, tulis. Ini masing-masing kalian menulis. Langsung tulis ya. Iya, Pak. Tulis di stick note-nya masing-masing. Ayo, cepat. Sekarang ketika kalian sudah dapat stick note, boleh tulis apa yang ingin kalian inginkan atau keyakinan apa yang ingin kalian buat. Nah, dapat berapa? Baik. Pak kasih waktu 2 menit untuk menulis. Setelah kalian sudah menulis, nanti akan ditempelkan di depan di papan. Oke, perhatikan. Sudah. Nah, tempel. Ya. Ayo, tempel sini. Cepat. Ya, cepat. Ya, cepat. Ayo, iya, tempel sudah. Ya, cepat. Baik. Setelah kalian sudah menempelkan tiap dan kelas apa yang sesuai dengan isi hati kalian, sekarang Pak minta satu orang maju dan membacakan. Jadi Pak dan teman-teman kalian akan mendengarkan. Siapa yang mau? Oke, baik. Cepat. Ya, tepuk tangan untuk Pak. Maju dan baca. Kita lain mendengarkan ya. Oke. Membersihkan kelas dengan aturannya masing-masing dan jangan terlambat. Oke, membersihkan itu cabut dibaca saja. Harus memakai sepatu saat jam istirahat atau jam pulang. Harus memakai sepatu. Baik. Oke. Kalau sudah sini. Memakai sepatu. Datang jam 6.30. Keyakinan kelas. Jangan makan di kelas. Ketika guru masuk, beri salam. Jangan membuang sampah sembarangan. Jangan mencoret dinding. Guru masuk pulang memberi salam. Oke, terus. Mengerjakan tugas dengan baik. Menghargai bapak ibu guru. Jangan mencoret meja. Terus. Yang saya mau adalah setiap pagi kalau kita
keyakinan kelas ini nanti yang akan Pak membuat dengan rapi, nanti akan ditempelkan di bank data kelas kita. Maka di situ setiap hari kalian boleh membacanya kembali ketika kalian sudah lupa. Di mana ketika Anda melakukan suatu kesalahan sesuai dengan kesepakatan Anda atau keyakinan yang sudah Anda buat, yang kalian semua sudah buat tadi, sudah sebutkan tadi, maka nanti tidak boleh dilakukan. Tidak boleh apa? Dilakukan. Contoh, yang paling pertama ini adalah memakai sepatu di saat jam istirahat. Karena kebiasaan sekolah kita ketika masuk ke kelas, sepatunya ditanggalkan di luar. Masuk ke ruang kelas tidak memakai sepatu selain Bapak dan Ibu guru. Terus yang kedua, datang pagi jam 6.30. Berarti tidak boleh ada siswa yang terlambat. Yang ketiga, guru masuk memberi salam. Ketika ada bapak guru yang masuk harus memberi salam. Terus yang keempat, jangan mencoret dinding atau tembok. Berarti selain tembok dan dinding, jangan juga mencoret meja. Terus yang berikut, mendengarkan guru saat kegiatan belajar mengajar. Ketika bapak ibu guru yang masuk, ketika mengajar Anda, berarti suasana Anda tidak boleh harus konsentrasi, harus menghargai bapak dan ibu guru. Terus yang berikut, mendengarkan, berpakaian lengkap setiap hari sesuai dengan jadwal. Hari Senin dan Selasa kita berpakaian apa? Merah putih. Berpakaian merah putih dan bertopi dan dasi. Hari Rabu berpakaian apa? Yayasan. Dan kami berpakaian yayasan. Hari Jumat pakaian pramuka. Hari Sabtu Olahraga. baik. Nanti akan dibuatkan yang baik, nanti akan ditempelkan di bank data kelas kita. Untuk itu, apa yang sudah kalian sepakati atau sudah kalian buat di akhir kelas, berarti siap bertanggung jawab. Atau bertanggung jawabnya apa? Ya siap untuk melaksanakan. Mungkin ini saja di akhir kelas kita. Nanti apa yang sudah kita sepakati, jangan lupa kita bertanggung jawab dan melaksanakan.